Wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi e-presensi kita. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya SPETI atau tentang namanya role and permission ya, atau pemberian hak akses terhadap user ya, dan pemberian role ya terhadap user. Nah, sebelum kita nanti lebih jauh membahas tentang role and permission gitu ya. Nah, kita akan buat dulu di sini halaman untuk menambah user. Nah, sekarang kan untuk yang di aplikasi sekarang kan user cuma satu ya, user yang atas nama Adam Adifa gitu ya, yang adam@gmail.com. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menambahkan user sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya, atau user administratornya. Dan nanti di sini kita akan memberikan hak akses terhadap user tersebut. Tapi sebelum kita memberikan hak akses, kita akan membuat form untuk menambah usernya terlebih dahulu gitu ya. Oke, nah langkah di sini kita akan membuat untuk tambah usernya itu di sini di bagian konfigurasi aja ya. Nah, berarti kita masuk ke mana? Kita masuk ke folder, kita close dulu deh semuanya. Kita masuk dulu ke navbar ya, kalau nggak salah di resource, di view, di layout. Nah, di sini ada di admin, ada sidebar ya. Kemudian kita cari yang konfigurasi deh. Cari yang konfigurasi. Nah ini cari yang konfigurasi. Nah ini kita tinggal copy paste saja ya. Di sini kita tinggal copy paste. Oke. Di sini untuk URL-nya mungkin kita bisa rubah atau bisa sama saja di sini ya, konfigurasi, kemudian di sininya user ya. Nah, user, konfigurasi user, kemudian di sininya untuk URL-nya pun sama, konfigurasi user. Dan di sini kita bisa kasih nama menunya itu user aja ya, seperti ini. Kalau sudah kita coba reload, apakah sudah muncul menunya? Oke, sudah muncul. Sekarang kita tinggal bikin root untuk si konfigurasi user ini. Kita masuk dulu ke bagian routing di sini. Nah, kita simpan di sini ya, di bawah konfigurasi yang ini. Kita bikin root get. Nah, get tadi apa? Konfigurasi /user ya. Nah, kita akan bikin si form user ini ya di dalam controller user. Nah, controller user ini kalau nggak salah belum ada. Kita coba masuk dulu deh ke controller. Di sini ada nggak user controller? Belum ada ya. Nah, di sini kita akan buatkan dulu untuk controller usernya ya. Kita buatkan php artisan php artisan make php artisan make controller apa namanya, user controller aja ya. Oke, seperti ini. Oke, nah sekarang sudah terbuat nih user controllernya. Oke, di sini kita bikin sebuah method atau function, di sini namanya index ya, public function index aja. Oke, kemudian nanti dia akan mereturn sebuah view. View-nya itu akan kita simpan di dalam folder user dengan nama filenya index.py.php ya. Oke, nah langkah selanjutnya kita tinggal masukin aja. Ketika si user nanti mengakses si routing ini ya, maka dia akan mengakses controller apa? Controller misalnya apa namanya tadi itu, user controller. Nah, user controller class index gitu ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah kita tinggal bikin view-nya ya. Berarti kita tinggal bikin view-nya, masuk ke resource view. Di sini kita bikin folder baru namanya users misalnya ya, atau user tadi deh, kan banyak ya. Oke, di sini juga user harusnya ya. Oke, sudah. Kalau sudah, di sini kita tinggal bikin file di dalam folder usernya. Mana nih folder usernya? Kita bikin file baru namanya index.py.php. Oke. Nah, yang ininya untuk index.py.php nya kita copy paste saja biar cepat. Kita copy paste misalnya dari yang
boleh ya, boleh pilih nih dari halaman karyawan, departemen, atau kantor cabang atau cuti, bolehlah ya. Kita tinggal copy paste aja. Contoh yang dari departemen ya. Kita akan copy paste kodenya ya supaya cepat. Nanti kita tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan yang akan kita gunakan untuk tabel user gitu ya, untuk menu user. Oke, kita buka aja yang departemen. Di sini ada file indexnya, kita copy aja, kita paste di sini gitu ya. Nah, cuman di sini ada beberapa yang akan kita hapus mungkin ya. Di sini kita hapus dulu yang bagian scriptnya. Oke. Kemudian untuk ininya kita biarkan saja dulu. Tambah departemen. Oke, biarin aja dulu. Nah, kita akan hapus juga nih bagian ini for each. Yang for each-nya kita hapus ya. Kita hapus dulu, nanti biar nggak error. Langkah selanjutnya kita tinggal sesuaikan aja nih nama judulnya. Misalnya kita ganti page title-nya jadi data user ya. Data users, kemudian ininya biarin, tambah datanya biarin. Oke, ini ganti mungkin ya, nanti jadi nama users gitu ya. Nama users. Kemudian di sininya konfigurasi untuk actionnya ya, samakan dengan URL-nya atau dengan root-nya, konfigurasi users gitu ya. Oke, kita cek konfigurasi users. Oke, users gitu ya. Konfigurasi users untuk di sidebar-nya pun sama, kita pakai S saja karena kan banyak ya usernya. Oke, seperti ini aja ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita coba tes dulu deh. Kita coba tes dulu. Oh, sebentar. Ini sudah, kita lihat dulu ke bawah. Di sini kita akan ganti ya. Field-nya itu yang akan kita tampilkan, kita coba lihat aja di tabel user. Ada name, ada ID, ada name ya. Untuk ID kita hide aja. Kemudian ini ada name, ada email, ada password ya. Oke, jadi di sini ada name, nama di sini ya. Nama user, kemudian email dan password ya. Untuk password nanti kan di hidden ya sebenarnya, nggak usah ditampilin. Oke, mungkin nanti di sini kita akan tambahkan lagi satu field yang namanya kode departemennya atau departemennya ya. Departemen ini kenapa kita tambahkan departemen di sini? Supaya nanti ya kan di sini ada di laporan presensi ini kan ada beberapa laporan departemen gitu ya. Nah, di sini juga karyawannya kan muncul semua karyawan dari semua departemen. Nah, nanti kan ada role, nanti kan ada user dengan role admin presensi. Nah, si admin presensi itu nantinya itu akan ada apa ya? Dia itu nanti di setiap departemen itu akan ada user dengan role admin presensi, yang mana nantinya itu si hak aksesnya itu hanya departemen tersebut gitu ya. Jadi ketika si user tersebut login sebagai misalnya contoh sebagai admin presensi misalnya ya, untuk departemen HRD misalnya, maka ketika dia atau departemen keuangan misalnya, maka ketika dia login, data yang muncul hanyalah data karyawan dari departemen keuangan saja gitu ya. Jadi si admin presensi ini dia buat kontrol presensi di departemennya gitu ya nantinya. Seperti itu ya kurang lebih. Jadi di sini kita akan tambahkan kode departemen di bagian tabel usernya ya. Kita tinggal desain tabel di sini. Kita tambahkan setelah password misalnya di sini kode departemen. Kemudian untuk tipenya kita char dengan panjang 3 aja ya. Karena kan untuk departemen itu kalau nggak salah kodenya itu 3 ya, cuman 3. HRD maksimal 3 gitu ya. Oke. Kalau sudah tambahkan, nah di sini berarti di dalam field yang view-nya juga sudah kita tambahkan departemen ya. Nah, sekarang kita coba ke bawah, di sini kita ganti misalnya ya yang bagian model input atau kita hapus dulu aja deh. Hapus dulu aja untuk modelnya ya. Nah, ini sampai ke model editnya kita hapus aja dulu semuanya. Yang muncul hanya halaman atau tampilan atau kode untuk menampilkan data data usernya gitu ya. Seperti ini. Oke, kita coba reload dulu.
Sekarang kita coba akses ya ke konfigurasi user, harusnya sudah muncul. Oke, nah ini udah muncul ya data user seperti itu, dan ini tombol atau menu yang aktifnya pun ada di user. Kemudian nah di sini kan masih ada departemen ya di bagian placeholdernya. Nah, mana nih placeholder? Nah, di sini kita tinggal ganti aja menjadi nama user, kemudian di sininya kita ganti menjadi name, kemudian ID-nya pun name aja ya. ID-nya nama user aja. Nama user atau name aja ya. Samain dengan field-nya aja biar gampang. Oke. Kalau sudah. Nah, ini kita ganti juga request-nya jadi name aja. Oke. Udah ya, teman-teman, kita coba reload. Nah. Oke, sekarang kita tinggal ini. Kita tinggal menampilkan data usernya di sini ya, data usernya. Contoh sebelumnya kita kan tadi sudah menambahkan field kode departemen ya, kode departemen nih. Nah, di sini kita tambahkan untuk user Adam Madifa ini karena dia sebagai administrator, jadi kita untuk kode departemennya apa ya? Untuk kode departemennya IT aja ya. IT. Nah, di sini. Oke. Kemudian ini apa namanya? Kita masuk ke sini ke dalam controller tadi apa user controller. Nah, di sini kita bikin query untuk menampilkan datanya ya. Contoh misalnya di sini kita bikin sebuah variabel namanya user, kemudian kita buat query untuk menampilkan data usernya gitu ya dengan perintah db tabel misalnya ya. Untuk yang sederhananya sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan seperti ini user gitu ya. Nah, user kemudian di sini tinggal get gitu ya. Get. Nah, bisa seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan Eloquent ya, tapi kita nanti akan bahas untuk masalah Eloquent itu nanti di pembahasan terpisah ya di luar project ini. Nanti akan kita bikinkan materi-materi tentang Laravel yang mungkin teman-teman yang belum paham gitu ya. Seperti itu. Oke, tapi sekarang untuk sementara kita menggunakan query buildernya seperti ini, db tabel user ya. Kemudian dia kan join ke tabel departemen ya, teman untuk mendapatkan nilai nama departemennya. Kemudian dijoinkan menggunakan kode departemen yang ada di dalam tabel user itu sama dengan kode departemen yang ada di dalam tabel departemen. Oke, sudah ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini kita tinggal get aja. Kalau sudah, kita tinggal parsing datanya ke si index, compact index, user ya, user. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal buka lagi si file file index.blade.php-nya yang ada di dalam folder users. Di sini kita akan tampilkan datanya di sini ya. Tadi kan data yang diparsing kan si variable user ya. Atau misalnya di sini supaya nggak bingung kita samain aja variable users gitu ya. Oke. Kemudian di sininya di bagian tag body-nya kita akan tampilkan data usernya. Kita gunakan for each di sini, for each kemudian users as variable d contohnya. Kemudian untuk data pertama kita akan isi dengan looping number gitu ya, atau out increment number dari 1 ya. Berarti di sini kita bisa menggunakan tr dulu ya, tr dulu baru td. Kemudian kolom pertama kita isi dengan, atau baris pertama kita isi dengan loop iteration ya, artinya dia akan melooping number di sini. Kemudian data yang kedua diisi dengan data name usernya atau nama lengkapnya, kemudian emailnya, kemudian nama departemennya. Nama departemen itu kita bisa lihat di sini nulisnya gimana, nama dep ya. Berarti di sini kita tinggal nama dep ya.
Kemudian untuk tombol aksinya ini bisa dihapus dan bisa diedit mungkin ya. Untuk tombolnya bisa kita copy paste dari yang ini, dari departemen nih ya. Nih yang ini copy paste saja. Copy paste saja ya, kita paste di sini. Cuma nanti kita akan rubah beberapa bagian. Yang pertama ini bagian departemen nih. Kita rubah menjadi user mungkin ya. User ya, user aja, user. Kemudian di sininya ID usernya dan delete. Oke, ini untuk delete nantinya. Kalau yang ini editnya, ini kita ID-nya ya, kita gunakan ID usernya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita coba reload dulu. Oke, di sini error undefined variable d. Undefined variable. Oh, di sini harusnya d ya, bukan ID. D, variable d. Kita coba reload. Nah, oke, sekarang sudah muncul ya. Di sini nama usernya ada Madiva, emailnya ada @gmail.com, kemudian departemennya departemen informatik teknologi gitu ya. Oke. User ya. Nah, selanjutnya gitu ya, nanti di video selanjutnya kita akan membuat halaman untuk tambah datanya, kemudian memasukkan role untuk si usernya ya. Nanti kita akan joinkan dengan si role-nya ya. Nah, ini kita untuk misalnya kan di sini kita nggak tahu nih role-nya apa. Kita tampilin aja di sini misalnya role atau level ya. Level atau role aja lah biar sama ya dengan apa yang kita pahami gitu ya. Tadi di Speti gitu. Kita pakai role aja di sini. Kemudian untuk menampilkan nama role-nya. Nah, untuk menampilkan nama role-nya di sini kita akan joinkan si tabel user tadi itu ke sini nih, model hash role ya. Model hash role. Berarti di sini kita joinkan saja. Nah, dijoinkan, kita copy paste saja. Joinkan ke tabel user ini ke model hash role ya. Model hash role gitu ya. Kita coba cek lagi model hash roles. Kemudian yang menjoinkannya itu adalah si user.id gitu ya. ID usernya dengan model ID yang ada di dalam model hash role. Model hash role. Kemudian di sininya model ID. Oke. Nah, jadi model ID itu yang ini nih. Nah, ini kan dia ID 1 ini dia mengacu atau merujuk ke tabel user dengan ID 1 gitu. Jadi kita akan joinkan antara tabel user ke tabel si model hash role-nya ke sini nih, ke 1 ya. Kemudian nah kita kan udah, kalau misalnya udah dijoinkan, kita tahu nih role-nya apa gitu ya. Cuma di sini baru yang muncul itu baru ID-nya. Kita nggak tahu nih satu ini dia role-nya apa. Berarti kita harus joinkan lagi ke tabel roles-nya gitu ya. Ke tabel roles-nya di sini kita copy paste lagi. Joinkan tabel roles dari tabel model hash roles ke tabel roles gitu ya. Oke, di sini yang menghubungkan itu adalah role ID gitu ya. Role ID yang ada di dalam model hash role. Nah, model hash role ID dihubungkan dengan roles ya. Yang menghubungkan itu adalah si tabel ID-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa ketahuan nih role si Adam Madiva ini apa gitu. Ya, di sini kita kasih role, kita tinggal tambahin aja di sini. Kita coba cek. Nah, di sini kan name ya. Name kalau misalnya sama gitu ya. Itu kan name juga kan ada di tabel user ya. Nantinya kan bisa ambigus tuh. Nah, supaya nggak ambigus nantinya di sini kita gunakan select raw atau select aja. Select apa aja yang field apa saja yang akan kita tampilkan. Yang pertama kan kita akan menampilkan ID tentunya, ID yang ada di dalam tabel user ID, kemudian apalagi name, users.name gitu ya. Kemudian email, kemudian nama departemen, dan di sini apa?
roles.name as misalnya role gitu ya. Oke. Kalau sudah, kita coba tes di sini. Kita masukin role. Ya. Role ini dari sini nih, dari sini ya. Harusnya kan nama ya, harusnya kan name fieldnya nama, harusnya kan kita mengambil field name yang ada di dalam tabel roles. Karena si field name ini ada yang sama dengan si tabel user gitu ya, maka kita di sini tambahkan nama tabelnya diikuti dengan nama fieldnya. Cuman di sini supaya nanti tidak menghasilkan field yang sama antara username dengan roles name gitu ya, maka di sini untuk yang roles name atau field name yang ada di dalam tabel roles itu kita aliaskan menjadi field role gitu ya, sehingga nanti di sininya kita panggil dengan field role. Kita coba reload. Nah, harusnya udah nggak error. Nah, oke, udah nggak error. Dan di sini kalau teman-teman lihat di sini untuk role-nya sudah muncul, yaitu sebagai administrator gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya itu hurufnya nggak mau kecil semua, di sini kita bisa menggunakan UC words gitu ya. Jadi huruf depannya itu nanti menjadi huruf besar. Oke, kita coba reload. Oke, sudah ya, administrator seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Jadi kita bikin videonya sesuatu ya. Untuk tambah datanya nanti bikin video terpisah, kemudian edit untuk tambah data, edit dan hapusnya mungkin ya. Dan searchingnya kita akan buat di video berikutnya gitu. Jadi tetap stay tune, tetap jangan lupa subscribe gitu supaya dapat notifikasi ketika nanti ada update video terbaru. Oke, itu saja mungkin teman-teman untuk di video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.